teman-teman. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan pemilihan wisata prioritas dari mata kuliah SPK. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Farsyaruna. Saya Testarina. Saya Abid Niko. Oke, kita langsung saja. Di sini kita memilih studi kasus Bali. Jadi, dalam pemilihan wisata prioritas ini, kita mengambil dataset yang khusus ada di wisata di Bali, gitu teman-teman. Langsung aja ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama adalah masalah dan tujuannya. Untuk permasalahannya, yang pertama itu Bali memiliki 32, lebih dari 32 destinasi wisata dengan karakteristik sangat beragam. Yang kedua, wisatawan sering kesulitan memilih destinasi yang sesuai preferensi dan anggaran. Yang ketiga, harga tiket sangat bervariasi, mulai dari 5.000 versus dengan 500.000. Yang keempat, belum ada cara sistematis untuk membandingkan berbagai pihak sekaligus. Dan untuk tujuannya, membangun SPK berbasis AHP plus SAW untuk menentukan destinasi wisata terbaik di Bali. Yang kedua, menetapkan bobot kriteria secara objektif menggunakan AHP. Yang ketiga, memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dan keputusan. Kemudian untuk pemilihan metodenya yaitu AHP dan SAW. AHP itu menentukan bobot. Perannya menentukan beberapa penting setiap kriteria. Kemudian cara kerjanya, setiap kriteria dibandingkan satu persatu secara berpasangan menggunakan skala SETI 1-9. Kenapa dipilih? Digunakan untuk mencari bobot kriteria secara objektif melalui perbandingan berpasangan dan diuji konsistensinya dengan CR kurang dari 0,1. Buktinya, CR sama dengan 0,0154 di bawah. Kurang dari 0,10, bobot terbukti konsisten, bukan angka. Untuk SAW membuat peringkat. Perannya menghitung skor akhir setiap destinasi dan mengurutkannya. Kemudian cara kerjanya, nilai tiap kriteria dinormalisasikan, lalu dikalikan bobot dari AHP dan dijumlahkan. Kemudian kenapa dipilih? Digunakan untuk di rankingan karena efisiensi dalam mengolah data terbobot menjadi skor akhir. Hubungan dengan AHP, bobot yang dikenal dipakai SAW langsung berasal dari AHP, keduanya satu sistem. Alurnya menentukan kriteria, kemudian AHP, kemudian SAW, kemudian perhitungan skor akhir, kemudian ranking destinasi. Kemudian untuk ini akan dijelaskan oleh teman saya, Abed. Lanjut ke matriks perbandingan berpasangan AHP. Sini ratingnya ada 6. Itu rating ulasan harga, jarak, fasilitas, jam operasional. Skala yang kita pakai ada skala 1-3 dari AHP yang sebelumnya SATI skala 1-9. Di sini keterangannya SATI-nya disederhanakan jadi nilai 1. Kedua, kriterianya sama penting. Equal importance, baru nilai kedua, kriteria pertama sedikit lebih penting dibanding kriteria kedua, slightly more important. Dan nilai ketiga, kriteria pertama lebih penting dibanding kriteria kedua, more important. Nah, desimal 1/, itu hubungan sebaliknya antara baris dan kolom. Di sini nilai rating ulasan harga, jarak, fasilitas, dan jam operasional. Lalu uji kompetensi AHP. Tapi sebelumnya di sini jumlah dari setiap kolom dihitung dulu. Rating itu 3,0, ulasan 5,50, harga 5,50, jarak 9,50, fasilitas 9,50, jam operasional 12,0. Nah, baru uji konsistensi AHP. Di sini untuk perhitungan uji konsistensi AHP, ya di sini order matriks jumlah kriterianya itu ada 6. Dan lambda max itu setiap kolom itu dikali dengan bobotnya, dan setiap jumlah kolom dari
Nilai keduanya itu kriteria pertama sedikit lebih penting dibanding kriteria kedua, baru nilai ketiga kriteria pertama lebih penting dibanding kriteria kedua. Dan desimal itu hubungan sebaliknya dari antara baris dan kolom. Di sini rating ketemu rating itu 1. Dan rating ketemu ulasan itu 2. Rating ketemu harga itu 2. Rating ketemu jarak itu 3. Rating ketemu fasilitas itu 3. Rating ketemu jam operasional itu 3. Ulasan ketemu rating 1/2. Jadinya 0,5. Untuk yang perkomaan itu kebalikannya dari setiap yang udah ketemu di atas. Ya, baru uji konsistensi AHP. Di sini untuk perhitungannya, langsung aja ke Excel. Uji konsistensi AHP. Ordo matriks N-nya kan kriterianya 6. Lambda max itu jumlah dari setiap kolom. Dari setiap kolom kriteria itu dikali bobot. Setiap masing-masing dikali bobot, baru dijumlahin. Dan hasilnya 6,1059. Baru konsistensi indeks CI itu jumlah kriteria, bukan lambda max dikurang jumlah kriteria dibagi kriteria dikurang 1, maka hasilnya 0,0212. Baru random index itu berdasarkan tabel AHP kriteria 6 itu jumlahnya 1,24. Baru konsistensi rasio CR itu konsistensi indeks CI itu dibagi random index RI, jadinya hasilnya 0,0171. 0,0171 itu kurang dari 1, jadi konsisten. Baru matriks normalisasinya dan bobot kriteria. Dari tabel sebelumnya, itu tabel sebelumnya yang ini, itu dibagi sama jumlah kolomnya. Jadi sel ini dibagi jumlah kolom rating itu 3. Jadi 1 dibagi 3 itu 0,33. 3. Sama yang kayak yang lain, setiap kolom dibagi jumlahnya. Setelah dibagi, ambil semua baris, dijumlahin. Setiap baris dijumlahin. Maka hasilnya bobot dari kriteria di rata-ratain. Setelah semuanya diperhitungkan, maka kriteria dan pembobotannya AHP itu rating Google Maps itu bobotnya 0,237, jumlah ulasan itu bobotnya 0,1863, harga tiket itu bobotnya 0,1863, jarak dari Denpasar itu 0,1117, skor fasilitas 0,1117, jam operasional bobotnya 0,0803. Alasan bobot normalisasi maksimum. Nah, jadi kenapa bobotnya 0,32, 0,19, dan lain-lain? Itu karena perhitungan hasil dari perbandingan berpasangan antar kriteria. Terus kenapa normalisasi maksimum? Karena ada rata outlier ekstrim harga waterboom 500.000 versus Pantai Kuta 10.000, selisihnya 50 kali. Tanpa normalisasi yang tepat, outlier ini bisa merusak peringkat semua destinasi lain. Contoh nyata harga dikurang kos. Pantai Kuta harganya 10.000 setelah normalisasi di 1,00. Waterboom Bali harga 500.000 setelah normalisasi jadi 0,02. Selisih 50 kali harga tetap proporsional di skor 1 versus 0,02. Destinasi lain tidak terdistorsi.
Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang metode SAW. Nah, untuk bobotnya itu diambil dari AHP yang sudah dijelaskan sama teman saya sebelumnya. Ini data awalnya ya, teman-teman. Lalu, di sini ada tabel normalisasi SAW. SAW itu yang pertama untuk normalisasi benefit. Ada benefit, ada cost. Kalau benefit itu semakin tinggi nilainya, maka semakin baik. Kalau cost semakin dekat, semakin sedikit nilainya, semakin baik. Nah, yang pertama ada normalisasi benefit ini untuk rating. Sini ada rating, yaitu C1, dengan kriteria rating Google Maps. Nah, tipe benefit ini, rumusnya R sama dengan X dibagi X max dikali 10. Dengan data rating X max yang paling tinggi, yaitu dimenangkan oleh Jatiluhur dengan 4,8 rating. Itu untuk Bedugul, Pantai Kuta, Tanah Lot, dan Sewaka itu sudah ada ratingnya di tabel ini ya teman-teman. Lalu ada normalisasi cost, yaitu jarak. Dengan kriteria jarak dari Denpasar melalui kilometer. Dengan tipe cost, yaitu semakin dekat semakin baik. Jadi semakin dekat jaraknya dengan Denpasar, maka itu semakin baik ya teman-teman. Untuk rumusnya yaitu R sama dengan X min dibagi X dikali 10. Data jarak X min yang dimenangkan adalah Bajra Sandi, yaitu dengan jarak 2,3 km saja. Nah, untuk Bedugul, Pantai Kuta, Tanah Lot, dan Sewaka itu sudah ada nilainya masing-masing ya teman-teman. Lalu selanjutnya untuk skor akhirnya. Skor akhir ini dimenangkan oleh Pantai Kuta teman-teman. Kenapa? Dengan formula preferensi SAW, FI sama dengan sigma bobot kali nilai normalisasi dibagi 10. Pantai Kuta menjadi paling unggul dengan rating dengan nilai 3,0347 dengan ulasan 0,7779 dengan harga 0,9317 dengan jarak 0,3568 dengan fasilitas 1,11669 dengan jam operasional 0,8025. Jadi, skor akhir V1 dimenangkan oleh Kuta dengan nilai 7,0205 dibagi 7 menjadi dibagi 10 menjadi 0,7020. Nah, ini tabel normalisasinya ya teman-teman, di mana di sini sudah ada nilai-nilainya. Sama ada benefit, bobotnya segini, terus ini rating. Yang pertama ini ada ulasan, yang kedua. Yang ketiga ada harga, jarak, fasilitas, dan jam operasional. Ini nilai akhirnya ya teman-teman, VI-nya. Nah, ini adalah hasil perankingan destinasi terbaiknya. Dengan menggunakan metode SAW, kita jadi tahu bahwa Pantai Kuta menjadi ranking pertama dengan total skor 0,7020 lebih unggul daripada Taman Kota Sewaka Dharma, Tanah Lot, Pantai Kuta Bali, dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Mengapa Pantai Kuta layak menjadi peringkat 1? Karena Pantai Kuta layak menempati peringkat 1 dengan skor preferensi akhir 0,7020 karena dominasi nilainya yang optimal pada kriteria biaya, cost, maupun keuntungan, benefit. Destinasi ini menawarkan harga tiket masuk termurah, yaitu 10.000, dan jarak tempuh terdekat, yaitu 7,2 km, di antara 32 alternatif destinasi lainnya. Didukung oleh fasilitas lengkap serta jam operasional 24 jam, performa konsisten pada kriteria berbobot besar, rating, dan ulasan memperkuat posisinya sebagai rekomendasi utama. Nah, untuk kesimpulannya, hasil akhir penelitian SPK Destinasi Wisata Bali adalah kombinasi metode AHP SAW berhasil mengurutkan destinasi secara objektif dan akurat berdasarkan 6 kriteria utama dengan Pantai Kuta terpilih sebagai destinasi terbaik dari 32 alternatif. Skornya 0,7020. Perhitungan sistem terbukti stabil terhadap data ekstrim maupun perubahan bobot kriteria, sehingga hasil rekomendasi ini dinilai valid
dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik dari perkataan atau perbuatan. Dan karena kami masih belajar juga, oke, terima kasih. Bye-bye.